Mungkin dalam melakukan evaluasi kelembagaan atau evaluasi organisasi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita kutip dari bukunya Gareth Jones terkait organizational theory, di mana organisasi ini merupakan alat untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam organisasi itu kita perlu mendesain seperti organisasi seperti apakah yang kita inginkan, desain seperti apa yang kita inginkan dalam mencapai tujuan organisasi kita. Nah, dalam buku Fondasi Teori Manajemen dari Pak Martinus Tukiran, yang merupakan juga konsultan dari CCG, itu disampaikan bahwa ada tantangan dalam menyeimbangkan dua kutub yang sama-sama pentingnya dalam kita mendesain organisasi. Jadi, dalam mendesain organisasi ini kita juga mempunyai seni ya, Bapak Ibu. Di sini ada bagaimana kita cara menyeimbangkan atau membalancekan antara kebutuhan diferensiasi dan integrasi, kemudian adanya sentralisasi dan desentralisasi, dan adanya standarisasi atau sesuatu yang prosedur, sesuatu yang telah ditetapkan dengan mutual adjustment, dengan bagaimana juga organisasi kita ini bisa fleksibel dalam melakukan atau mencapai tujuan organisasi kita sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ya dari framework analyzing organization dalam mencapai tadi kalau saya sebutkan bagaimana sebuah organisasi mencapai tujuan, tentu dalam mencapai tujuan selain ada orangnya, selain kita mendesain bagaimana organisasi tersebut, kita juga perlu merumuskan strategi-strategi. Kalau mungkin di pemerintahan kita perlu menyusun rencana strategis 5 tahun ke depan. Begitupun mungkin di perusahaan swasta ya Bapak Ibu, kita perlu merumuskan strategi ke depannya itu organisasi atau lembaga kita itu seperti apa. Merumuskan strategi ini bisa dilakukan dengan kita menganalisa eksternal maupun internal. Nah, kalau dari eksternal mungkin Bapak Ibu sudah apa namanya sudah sering dengar ya bahwa ada analisa SWOT, salah satu tools yang dalam membantu kita merumuskan strategi. Kalau eksternal itu seperti adanya peluang dan ancaman atau peluang dan tantangan, di situ kita melihat sebagaimana pengaruh dari eksternal dalam organisasi kita. Kemudian kita melihat kita petakan lagi atau kita identifikasi lagi itu menjadi sebuah peluang atau itu menjadi sebuah ancaman atau tantangan bagi organisasi kita ke depannya seperti itu. Kemudian eksternal analisis ini juga kalau Bapak Ibu ketahui bahwa kita juga bisa menggunakan tools yang namanya PESTEL. Kalau mungkin SWOT itu mencakup seluruhnya, ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kalau di PESTEL atau itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan dan juga law atau hukum. Jadi bagi kelima bagian itu, kelima aspek itu kita analisis untuk kita tempatkan nanti di analisis eksternal yang kemudian kita identifikasi lagi mana yang masuk peluang, mana yang masuk ancaman. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan analisa internal kita, kekuatan dan kelemahan. Kalau misalkan di pemerintahan itu bisa kita lihat dari capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau sebuah lembaga. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat dari capaian setiap tahunnya atau per periode dengan melihat LAKIP ya atau laporan kinerja instansi pemerintah. Nah, dari situ kan kita bisa melihat dari target yang ditetapkan pada 5 tahun sebelumnya, kemudian kita lihat apakah di 5 tahun berikutnya semua target setiap tahun itu tercapai atau tidak. Nah, jika tercapai kira-kira apa faktor keberhasilannya? Jika tidak tercapai, apa faktor penghambatnya? Nah, itulah yang akan kita identifikasi sebagai kekuatan dan kelemahan. Setelah kita melakukan analisis eksternal, analisis internal dengan berbagai macam, mungkin dengan tools-tools yang bisa mempermudah kita melakukan analisa, kita akan merumuskan strategi. Sehingga strategi ini juga akan di dalamnya mengatur
people itu adalah SDM-nya, sistemnya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, dan culture atau budaya dalam organisasi itu seperti apa, yang gunanya nanti akan memberikan output atau outcome, atau memberikan dampak kepada organisasi atau lembaga kita, sebagai nanti ujung-ujungnya itu adalah sebagai penilaian kinerja dari organisasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk framework dalam kita menganalisa organisasi. Nah, kalau tadi sudah disampaikan terkait organisasi itu apa, kemudian tantangannya dalam menyeimbangkan kedua kutub tadi antara standar dengan mutual adjustment, kemudian kita melakukan analisa-analisa untuk merumuskan strategi dan yang akan berdampak kepada kinerja kita. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah berbicara dengan terkait organisasi, sekarang kita akan membahas terkait peta proses bisnis. Sesuai dengan judul webinar kita, kita melakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan peta proses bisnis. Di mana peta proses bisnis ini sendiri, Bapak Ibu yang di instansi pemerintahan mungkin sudah tahu juga, diatur dalam Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018, di mana memang seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun peta proses bisnis yang mana agar dapat menggambarkan hubungan efektif dan efisien antar lintas unit untuk mencapai tujuan. Nah, jadi yang digarisbawahi dalam peta proses bisnis ini adalah adanya lintas unit kerja. Jadi kita tidak hanya menggambarkan eh, peta proses bisnis ini hanya antar satu unit saja atau unit tertentu saja. Misalnya ada unit A, B, C, D. Nah, kita ingin menggambarkan adanya keterhubungan, adanya hubungan lintas unit. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi, tugas dan fungsi kita di sebuah organisasi atau lembaga tentu butuh kolaborasi ya, Bapak Ibu. Nah, peta proses bisnis itu di sini berperan sebagai jembatan untuk menjembatani antara sesuatu yang bersifat strategis, jangka panjang, holistik, prioritas, atau kita kenal sebagai Renstra atau RJPP gitu ya, yang bahasanya masih di awang-awang karena itu merupakan rencana jangka untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana kita mengimplementasikannya itu untuk kita menjalankan tugas sehari-hari juga melalui SOP yang sifatnya rutin, sektoral, dan detail, itu kita bisa menggunakan peta proses bisnis. Nah, peta proses bisnis ini juga merupakan salah satu dasar atau peta proses bisnis ini setelah kita susun dapat kita tindak lanjuti sebagai dasar dalam kita menganalisa atau melakukan evaluasi struktur organisasi atau kelembagaan kita begitu. Jadi peta proses bisnis ini juga kalau kita bahas sedikit, peta proses bisnis itu terdiri dari beberapa klaster ya. Ada proses utama, proses sumber daya, atau proses pendukung. Nah, dari ketiga proses itu nanti diturunkan atau dikelompokkan lagi menjadi proses-proses yang mana peta proses bisnis ini harus mengcapture atau menggambarkan seluruh aktivitas yang ada di dalam organisasi kita. Nah, kalau nanti di Renstra ada namanya sasaran program, sasaran kegiatan, itu juga dapat kita masukkan sebagai judul-judul di dalam peta proses bisnis atau puncak penyusunan peta proses bisnis itu adalah CFM atau peta lintas fungsi. Nah, di situ kita harus memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi kita. Nah, peta proses bisnis ini juga nanti selain menjembatani dari sesuatu yang bersifat strategis ke sesuatu yang bersifat operasional, eh, itu dapat kita turunkan menjadi SOP di setiap unit kerja kita. Nah, seperti itu untuk peran peta proses bisnis sendiri dalam melakukan evaluasi kelembagaan atau evaluasi organisasi. Nah, kalau slide yang Bapak Ibu lihat di layar sekarang, ini kita kutip dari paparannya Kemenpan RB juga, bahwa adanya saat ini kesenjangan dari biasanya
ketika adanya seperti sekarang ya ada perubahan, misalnya ada pemekaran kementerian atau ada yang disatukan, itu kan berasal dari mandat dan biasanya dari mandat kita langsung menyusun struktur organisasi, kemudian langsung menyusun uraian jabatan. Yang mana menurut Menpan RB sendiri praktek terbaiknya itu adalah dari mandat atau OTK yang diberikan, kita harus mendesain dulu organisasinya itu ingin seperti apa, kemudian menyusun proses bisnis. Dari proses bisnis itu nanti kan kita melihat peran-peran di setiap unit kerja atau peran-peran di setiap eh, divisi atau departemen yang ada. Kemudian baru kita menyusun struktur organisasi, barulah kita nanti menganalisa anjab dan uraian jabatannya, kemudian spesifikasi jabatannya seperti apa. Karena dengan adanya lompatan proses tersebut, akan akan menghilangkan ya akan cenderung membuat unit organisasi itu tugasnya seragam bahkan jadinya tumpang tindih. Nah, dengan peta proses bisnis ini karena yang digarisbawahi adalah lintas unit, jadi kita bisa melihat bahwa memang yang kegiatan ini yang proses ownernya atau yang bertanggung jawabnya adalah unit A. Jadi unit B hanya sebagai peserta. Kalau kita ambil contoh misalnya di pengelolaan atau perencanaan SDM, memang mungkin biro atau bagian SDM lah yang menjadi proses owner, tapi kan bukan serta-merta hanya bagian SDM itulah yang melakukan kegiatan itu. Bisa jadi dari unit lain yang mengusulkan atau adanya pembahasan bersama seperti apa atau SDM yang seperti apa yang diinginkan ke depannya. Jadi tetap butuh koordinasi, tetap butuh kolaborasi. Yang mana itu bisa kita lihat di peta proses bisnis, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, kalau kita tadi menyinggung terkait proses bisnis, selanjutnya dari setelah Bapak Ibu menyusun peta proses bisnis, kita dapat melakukan evaluasi beban tanggung jawab dengan bantuan tools Raci Matrix. Jadi Raci ini merupakan sebuah tools Bapak Ibu sama dengan analisa SWOT atau PESTEL yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, untuk Raci Matrik ini sendiri terdapat 4 tahapan yang bisa kita lakukan dalam melakukan evaluasi kelembagaan ini. Yang pertama itu adalah proses persiapan proyek dengan kita menganalisa kebutuhan melalui studi dokumen, melalui OTK atau tugas fungsi atau job desk yang sudah ada, kemudian bisa juga melakukan interview. Kemudian yang kedua adalah penyusunan peta proses, subproses, dan peta relasi, yaitu adalah penyusunan peta proses bisnisnya sendiri. Kemudian yang ketiga, kita melakukan identifikasi dan penyusunan cross-functional map atau peta lintas fungsi yang merupakan puncak dari penyusunan peta proses bisnis. Nah, peta lintas fungsi atau cross-functional map inilah yang kita jadikan sebagai acuan dalam nanti kita mengidentifikasi RACI matriks untuk menyusun rekomendasi perbaikan struktur organisasi. Jadi Bapak Ibu yang harus diketahui dari hasil analisa atau pemetaan RACI ini hasilnya adalah berupa rekomendasi. Selain RACI, mungkin juga bisa dilakukan kajian-kajian. Nanti mungkin dari Pak Nova bisa menyampaikan pengalamannya juga. Selain melakukan RACI, ada kajian-kajian apa yang nanti bisa dikolaborate untuk bisa menghasilkan struktur organisasi yang lebih agile ke depannya. Nah, kalau tadi berbicara terkait tahapannya, sebelumnya mungkin kita perlu bahas terlebih dahulu apa sih Raci Matrix ini. Raci Matrix adalah berfungsi atau tools yang berfungsi untuk menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Keutamaan dari matriks ini untuk menjelaskan peran dan tanggung jawabnya. Jadi agar kita mengetahui pada kegiatan ini siapa sih yang menjadi proses owner, fungsinya apa, agar tidak ada mungkin lempar tanggung jawab ya. Karena kalau kita sudah mengidentifikasi, juga kita bisa melihat berdasarkan tugas fungsi. Nah, Raci Matrix ini membantu kita memetakannya. Nah, Raci itu ada kepanjangan ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah R, adalah responsible. Responsible ini adalah unit atau bagian yang penanggung jawab dari suatu rangkaian proses. Biasanya unit kerja yang memiliki aktivitas terbanyak adalah pihak yang menjadi pihak pelaksana. Jadi kalau nanti kita menyusun CFM atau peta lintas fungsi, kan ada kotak-kotak aktivitas ya Bapak Ibu. Nah, biasanya yang
punya R atau yang menjadi eh, tanggung jawab atau yang kita sebut yang mempunyai responsibel adalah unit yang memiliki banyak kotak aktivitas dibandingkan pelaksana-pelaksananya yang lain. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau dalam perencanaan SDM, nah berarti kan bagian SDM lah yang menjadi R-nya di sini. Jadi di Raci Matrix ini yang sangat perlu diperhatikan adalah R-nya ini milik unit siapa. Jadi kita melihatnya as departemen atau eh, divisi ataupun unit kerjanya. Kemudian selain R ada A adalah accountable, pihak yang pada bertanggung jawab atas suatu substansi rangkaian proses. Biasanya adalah pihak yang memberikan keputusan. Biasanya kalau misalkan dari bagian SDM atau Biro SDM melakukan penyusunan MPP, kemudian nanti butuh persetujuan dari atasan seperti kepala biro atau mungkin kalau di kementerian sampai ke tingkat kementerian atau ke tingkat sekretaris jenderalnya, nah itu biasanya adalah A-nya, adalah penanggung jawab akhir atau yang pengambil keputusan. Tapi tetap yang mempunyai tanggung jawabnya adalah si bagian SDM-nya tadi. Kemudian C adalah consult, yaitu adalah pihak yang memberi masukan atau unit yang berperan sebagai support. Biasanya komunikasinya dua arah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah menggambarkan peta lintas fungsi, mungkin ada kotak yang ditarik dua menjadi dua proses, misalnya antara unit A dengan unit B, tapi hanya aktivitasnya hanya memberikan masukan atau melakukan pembahasan. Nah, itulah yang dianggap sebagai C-nya atau konsultnya. Kemudian inform adalah pihak yang memerlukan suatu informasi untuk dapat menindaklanjuti kepada proses berikutnya. Nah, biasanya kalau inform ini komunikasinya satu arah dan kotak aktivitasnya hanya sedikit. Biasanya hanya satu di akhir, misalnya menerima laporan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu kalau bisa dilihat bagaimana cara kita mengidentifikasi RACI dari sebuah CFM atau sebuah peta lintas fungsi. Jadi memang harus Bapak Ibu menyusun seluruh peta lintas fungsi yang ada di lembaga atau di organisasi Bapak Ibu terlebih dahulu, barulah bisa mengidentifikasi siapa R, siapa A, siapa C, dan siapa I-nya. Contohnya kita ambil di sini adalah CFM terkait pelaksanaan rekrutmen, di mana di sini pelaksananya ada pimpinan, ada HC, kemudian ada unit kerja kantor pusat, ada SDM Kanwil, kemudian ada Human Capital, dan juga ada Corporate University. Nah, kalau kita lihat di sini kotak-kotaknya Bapak Ibu, kalau secara kita lihat secara kasat mata saja sudah terlihat ya, aktivitas atau kotak-kotak ini yang paling banyak itu ada di swimlane atau ada di kolomnya operasional human capital. Jadi memang pelaksanaan rekrutmen ini R-nya atau yang punya tanggung jawab itu adalah operasional human capital. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan ya, A itu adalah biasanya yang mengambil keputusan dan biasanya itu ada di posisi pimpinan. Nah, kalau consult itu biasanya orang yang bisa berkomunikasi dua arah, bisa yang mengajukan memberikan masukan gitu ya. Kalau I yang menerima informasi. Kurang lebih seperti itu. Setelah misalnya Bapak Ibu mempunyai 100 CFM, maka nanti kita akan identifikasi setiap CFM itu RACI-nya siapa. Kemudian kita buat rekapitulasinya. Contohnya di sini ada PT XYZ, itu dibagi lagi beberapa divisi, beberapa direktorat, kemudian kita identifikasi misalnya ada 100 CFM. Divisi A ini yang menjadi R-nya ada berapa, divisi B R-nya berapa, kemudian begitupun dengan ACI-nya. Kemudian kita total setelah melakukan rekapitulasian untuk eh, nilai RACI, kita akan melakukan perhitungan statistik dengan menghitung batas atas dan batas bawah. Ini sudah ada rumusnya langsung ya kalau di Excel. Nanti di batas atas itu misal di sini kita memperoleh 7,96 atau kita bulatkan menjadi 8. Kemudian batas bawahnya adalah 2,14 atau 2, yang mana artinya jangan sampai ada divisi atau unit kerja
yang beban tanggung jawabnya melebihi angka 8. Kemudian jangan juga sampai ada satu divisi yang ternyata cuma punya satu R-nya. Karena itu batas bawahnya saja sudah dua gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti Kak, karena Bapak Ibu tadi sudah memetakan CFM yang ada di organisasi Bapak Ibu, nanti kita lihat, kita sisir lagi di antara semua divisi ini, manakah yang melewati batas atas, mana yang melewati batas bawah. Nah, kalau sudah ada, misalnya di sini ada 5 divisi ya, ada 5 divisi yang melewati 8 R-nya atau beban tanggung jawabnya. Kemudian dilihat juga yang melewati batas bawah. Kemudian dari hasil ini tidak serta-merta langsung kita jadikan sebuah acuan, langsung kita jadikan, oh ternyata divisi L, F, W, A dan AA dan AL ini lebih beban tanggung jawabnya dibandingkan divisi lain. Yang perlu kita lakukan adalah business process improvement. Business process improvement ini ketika kita melihat lagi seluruh CFM yang eh, li- yang divisi-divisi ini melewati batas atas atau batas bawah. Apakah benar-benar mereka yang menjadi responsibelnya, mereka yang menjadi R-nya di CFM tersebut. Jadi perlu kita lihat ulang, apakah sesuai juga dengan tugas fungsinya. Jika memang sebenarnya memang mungkin mereka banyak kotaknya juga, tapi ternyata kalau dilihat lagi hanya sebagai peserta, hanya sebagai konsul. Jadi kita perlu lihat lagi terkait CFM yang sudah kita identifikasi tersebut, apakah benar-benar R-nya di divisi atau bagian atau unit kerja tersebut. Setelah melakukan business process improvement, nanti kita rekap lagi RACI-nya, tapi memang kalau di perhitungan statistik ini yang kita gunakan itu adalah R-nya, karena kita hanya melihat siapa yang mempunyai beban tanggung jawab atas kegiatan yang sudah kita susun melalui peta lintas fungsi tersebut. Nah, kalau di sini setelah melakukan business process improvement, ternyata tidak ada divisi yang melewati batas atas dan batas bawahnya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan memang masih ada, ternyata dilihat bat- masih ada divisi atau unit kerja yang melewati batas batas maksimal yang sudah kita hitung tadi, juga itu bisa kita jadikan sebagai dasar, misalnya untuk penggabungan divisi atau penambahan divisi, misalnya divisi A itu beban tanggung jawabnya hanya 2, sedangkan batas atasnya 8. Kita lihat nih, kira-kira di divisi lain yang batas atasnya sudah melewati batas atas, apakah bisa kita gabungkan? Apakah masih relevan tugas dan fungsinya? Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan kita dalam melakukan evaluasi atau mereformulasi atau merework lagi desain struktur organisasi kita. Dan biasanya juga Bapak Ibu, selain kita memetakan, kemudian tadi juga menghitung rumus statistikanya, kemudian jika memang ada perubahan atau ada usulan dan ada rekomendasi, kita buatkan lagi. Misalnya, kenapa ini disatukan, kenapa ini dipisah gitu. Kurang lebih selain hanya berdasarkan angka R-nya, kita juga perlu bisa dari benchmarking dari organisasi serupa atau yang kurang lebih hampir sama gitu ya, bisa dari luar negeri atau di dalam negeri sendiri, kita bisa jadikan acuan juga dalam menyatukan atau memisahkan unit-unit yang ada dalam organisasi kita. Nah, selain itu juga kalau di pemerintahan ya ada juga survei berbasis kuesioner terstruktur. Ini Permenpan RB 20 juga tahun 2018 terkait pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Di sini memang lebih eh, evaluasinya atau kajian itu terkait bagaimana penilaian terhadap organisasi kita sendiri. Jadi lebih kepada self assessment, kita mengisi kuesioner bagaimana dengan banyak pertanyaan yang sudah ada di Permenpan ini sendiri. Jadi di sini maksudnya selain menggunakan RACI, kita masih bisa menggunakan kajian-kajian lain agar nanti rekomendasi struktur organisasi kita itu lebih baik, lebih tepat, dan lebih agile. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu pembahasan atau materi paparan dari saya. Boleh nanti jika ada pertanyaan nanti kita diskusi bersama.